Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masih tetap betah di rumah sampai saat ini? Ya mungkin sudah pada bosan ya. Apalagi saat ini keadaan kita sepertinya virus corona sudah aman, sudah tidak ada. Padahal itu hanya karena di berita-berita sudah jarang dimunculkan ya Bapak Ibu. Sebenarnya virus corona itu tetap masih ada, bahkan mungkin di Solo lebih banyak daripada awal-awal kita tidak bergereja dulu ya. Tetapi kita saat ini mungkin sudah merasa aman. Kalau memang ada keperluan ya tidak apa-apa untuk pergi keluar, tapi jangan sampai kita tidak ada keperluan pergi keluar. Kita harus menjaga kesehatan kita pribadi, jangan sampai kita ingin kena sakit penyakit walaupun itu hanya pilek atau batuk saja ya Bapak Ibu. Saat ini kita akan mulai persekutuan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapak kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu saat ini. Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing juga untuk memulai persekutuan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah pimpin kami pada hari-hari lalu sampai dengan saat ini. Kiranya persekutuan ini Tuhan Engkau yang memberkati sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua untuk lebih menguatkan iman kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, kita tidak tahu sampai kapan virus corona itu akan berakhir, tapi kita percaya bahwa semua ada di dalam genggaman Tuhan, semua ada di dalam kehendak Tuhan. Jadi kita percaya bahwa akan tiba saatnya yang terbaik untuk kita semua, kita akan menikmatinya. Kita akan puji Tuhan, pujian waktu Tuhan yang terbaik. Ya, kita percaya bahwa apa yang terjadi saat ini semua adalah
kehendak Tuhan. Waktu buat kita adalah yang terbaik jika kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kita pujikan pujian Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Oke, saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Engkau memberikan satu kali lagi kesempatan agar kami boleh bersekutu meskipun dengan tempat yang berbeda. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa lagu yang baru saja kami nyanyikan menjadi ungkapan iman kami, bahwa kami hidup ingin rindu menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami rindu menyenangkan hati Tuhan, kami mau dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Firman Tuhan yang terus menegur kami. Firman Tuhan yang terus menerus mengarahkan kemana kami melangkah. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami saat ini membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami. Agar firman ini senantiasa kami pegang dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, saya mengikuti yang namanya tahbisan pendeta selain gereja GKI. Nah, yang lain saudara-saudara, ketika hari penahbisan pendeta, pendeta-pendeta itu pada masuk gereja, pada masuk ruang bersalin. Ruang bersalin itu bukan untuk yang hamil ya saudara-saudara, tetapi waktunya pendeta-pendeta memakai toga. Jadi ada ruangan khusus agar pendeta-pendeta mempersiapkan diri memakai toga. Salin saudara-saudara ya. Nah, banyak pendeta, hampir semua pendeta itu pakainya hitam semua saudara-saudara. Sedangkan saya pakai merah. Karena kan batik kok merah, karena kan saya pakai toga itu kan nutupi baju saya. Jadi yang lain itu semua pendeta pakainya hitam bajunya semua. Pakainya kolar sama seperti saya. Tapi saya enggak, saya pakai baju merah saudara-saudara. Nah, ketika saya bareng-bareng sama para pendeta, hitam semua, saya merah saudara-saudara ya. Nah, saya masuk bersama-sama dengan kaum hitam itu, ya kan? Kemudian saya ditegur saudara-saudara. Pak, bapaknya yang baju merah. Nah, kemudian saya sadar, saya kan pakai baju merah ya kan. Pak, itu ruang buat hamba Tuhan. Wah, itu saudara-saudara. Pak, bapak, itu ruang buat hamba Tuhan. Bapak ruangannya bukan di situ. Kemudian saudara-saudara, saya mendekati orang itu, saya buka koper saya yang isinya toga saudara-saudara. Saya juga ngomong,
Pak, saya juga pendeta. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, dari pengalaman itu yang menarik adalah bagaimana orang membedakan istilah hamba Tuhan hanya kepada orang-orang berjabatan pendeta. Seperti tadi tuh ya, ketika saya diingatkan tadi ya, ditegur, Pak yang pakai baju merah, itu ruangan buat hamba Tuhan. Lah pertanyaannya, kalau itu ruangan buat hamba Tuhan, berarti ruangan yang lain buat hamba Tuhan enggak? Bukan, berarti yang lain hamba siapa? Nah kadang-kadang saudara-saudara, kita memahami istilah hamba Tuhan itu hanya dikerangkeng untuk jabatan pendeta. Hamba Tuhan dikerangkeng kepada orang-orang yang belajar teologi. Selain itu tidak disebut hamba Tuhan. Tetapi saudara-saudara, betulkah demikian? Betulkah istilah hamba Tuhan itu memang hanya terkhusus kepada pendeta? Nah hari ini saudara-saudara, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dan pengajaran dari Paulus dari dalam Roma, saudara-saudara. Bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Sekali lagi Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, dari pengajaran Paulus kita melihat bahwa yang namanya hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta, tetapi orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan disebut hamba Tuhan. Makanya saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan, hamba Tuhan bukan cuma saya sebagai pendeta, tetapi Anda semua adalah hamba Tuhan. Bukan cuma saya. Anda adalah hamba Tuhan. Itulah status kita yang baru. Karena dulu adalah hamba dosa. Tapi pertanyaannya adalah, ketika sudah tahu kita itu hamba Tuhan, hamba Allah, apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, Roma 6 ayat 22. Ciri khas kalau kita itu hamba Tuhan itu apa? Ayat 22 saudara-saudara. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, saudara-saudara. Kata yang dipakai adalah agiasmos. Pengudusan, itu kata kuncinya. Jadi kalau memang Anda dan saya adalah hamba Tuhan, bukan hamba dosa, saudara-saudara. Ciri utamanya apa? Pengudusan, purification. Pengudusan, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu itu ada iklan
penyaringan air ya saudara-saudara. Jadi air mentah, air kotor itu ada alatnya disaring jadi air mateng, bisa diminum. Tahu ya, saya nggak mau sebut merek saudara-saudara ya. Pure Tit, nah gitu ya kan. Itu kan dari air mentah, air kotor, nanti itu ada penyaringannya saudara-saudara. Jadi ada busanya, ada batunya, ada pasirnya. Pokoknya dari air kotor disaring, akhirnya jadi air bersih, siap minum, sehat. Tetapi saudara-saudara itu melalui yang namanya penyaringan. Dan itulah namanya purification. Penyucian, pengudusan. Demikian pula dengan yang namanya hamba Tuhan. Kalau memang kita hidup dalam anugerah Allah, maka kehidupan Anda dan saya adalah kehidupan yang harus disaring. Dari yang dulunya jahat, tadi Paulus bilang seperti itu ya, jahat, dosa, disaring, dimurnikan, disucikan terus menerus. Sehingga orang tahu inilah hamba Tuhan. Dan pemurnian itu kadang-kadang memakai hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan. Justru dalam keadaan sekarang, corona, ekonomi melemah, mungkin kita bosan, kita mulai frustasi di rumah. Itu adalah salah satu cara kita memurnikan diri. Betul enggak kita ini hamba Tuhan? Kalau kita ini hamba Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh kasih anugerah dari Tuhan, maka meskipun dalam keadaan enggak enak, meskipun dalam keadaan tertekan, meskipun dalam keadaan yang susah, seperti lagu tadi saudara-saudara, menyenangkan Tuhan. Saya tahu Tuhan ini susah, tapi aku mau menyenangkan Tuhan meskipun susah. Meskipun aku dalam masalah, aku tetap mau menyenangkan Tuhan. Optimis dalam hidup, tetap berjuang, tetap percaya, dan tetap yakin Tuhan menyertai para hamba Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, menyenangkan Tuhan adalah ciri hamba Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan, betulkah Anda dan saya itu hamba Tuhan? Atau kelihatannya hamba Tuhan? Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kami ajak untuk bersama-sama berdoa syafaat meskipun di dalam rumah Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang ada di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon kehadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih, di mana Tuhan terus sertai kami di dalam persekutuan kami. Meskipun kami pada saat ini mengikuti persekutuan ini di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Karena semua ini berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya saat ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu, di mana kami sebagai hamba Tuhan untuk terus menyerahkan diri kami, untuk terus bersemangat dan untuk terus memohon kehadirat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang pada saat ini di dalam
masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus sertai para pejabat, baik dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas ya Tuhan, supaya mereka memperjuangkan bangsa kami yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh disadarkan untuk apa yang kami alami ini ya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami boleh mengambil hikmat yang daripada Tuhan, di mana kami untuk senantiasa terus berjuang memohon Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling peduli kepada sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus sertai kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Sorogenen ya Tuhan, supaya mereka juga terus mengindahkan apa yang menjadi perintah-perintah dari pemerintahan kota Solo ini khususnya ya Tuhan, supaya mereka taat apa yang diperintahkan Bapak Wali Kota ya Tuhan, sehingga kalau Bapak Ibu boleh mengindahkan perintah-perintah ini ya Tuhan, boleh menyetop akan penularan virus corona ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di GKI Sorogenen ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemutaran ekonomi ya Tuhan, yang baik di kota Solo maupun di bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau ekonomi saat ini sedang mengalami kelemahan ya Tuhan, tolong Tuhan. Ya Tuhan sertai, jangan sampai Indonesia ini jatuh terpuruk akan ekonominya Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan terus sertai para pemimpin yang menangani ini ya Tuhan, supaya mereka betul-betul boleh mengambil kebijaksanaan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah didoakan melalui doa syafaat. Ya, kita sudah menerima berkat, maka sudah sepatutnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah disegarkan, maka kita juga sudah selayaknya menjadi penyegar bagi orang lain. Kita mau berbuat baik agar kita bisa menjadi teladan bagi kemuliaan Tuhan. Jadilah suluh dunia, kita pujikan.
Hamba Tuhan adalah orang yang menyenangkan sang Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan hamba Tuhan adalah orang yang rela dimurnikan, yang rela untuk terus-menerus diasah untuk hidup serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, para hamba Tuhan saat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.